Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa, mahasiswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas adalah tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, di dalam Islam itu ada 3 yang menjadi sumber hukum. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua itu adalah Sunnah atau Al-Hadis. Ya, ini pengertiannya sama secara dasarnya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ijtihad atau Ar-Ra'yu. Nah, di dalam penggunaan ketiga sumber hukum ini harus dengan skala prioritas. Artinya Al-Quran dulu yang digunakan. Kalau di Al-Quran tidak ada, maka gunakan sumber yang kedua, hadis. Ketika di hadis sebagai sumber yang kedua sumbernya tidak ditemukan, baru melakukan ya sumber yang ketiga, yaitu ijtihad atau ar-ra'yu. Nah, nanti ketika kita bicara ar-ra'yu atau ijtihad, ini ada produk-produknya. Ya, ada 9 produk ya di dalam ijtihad atau ar-ra'yu. Baik, nah kemudian yang pertama ya, yang menjadi sumber hukum secara primer itu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah. Ini yang sifatnya primer. Artinya ini yang pertama kali kita gunakan. Nah, ketika 2 sumber ini kemudian tidak ada sumber hukumnya, maka kita ya mencari di sumber hukum yang ketiga, yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini ada yang sifatnya ijma, ya, ada produknya, kemudian ada yang qiyas. Nah, inilah sebagai sumber hukum yang ketiga yang disepakati oleh para ulama-ulama mazhab. Nah, baru ada sumber sekunder. Sekunder ini itu adalah ijtihad tetapi dalam pengembangannya, yaitu produk daripada ijtihad itu sendiri. Nah, ini banyak sekali nanti kita akan bahas. Baik, yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum primer. Apa sih Al-Quran? Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya, yang termaktub di dalam mushaf mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian ya, bagi pembacanya dianggap sebagai ibadah. Itu adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang pertama yang memegang otoritas tertinggi. Artinya dia tidak boleh ya dikesampingkan. Nah, kecuali ya di Al-Quran tidak ditemukan, maka kita cari sumber yang kedua atau ketiga. Jadi Al-Quran ini sebagai otoritas yang tertinggi. Nah, kemudian Al-Quran juga sebagai pedoman abadi, sebagai pedoman hidup, ya, sebagai petunjuk hidup manusia. Jadi mulai dari dunia, ya, Al-Quran itu lahir, ya, sampai hari kiamat. Maka Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk manusia, hudan linnas. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini adalah segala perilaku, segala ucapan, dan segala apa yang Nabi izinkan. Jadi af'alun, wa aqwalun, wa taqrirun Nabi. Jadi segala ucapan Nabi, segala perbuatan Nabi, dan segala apa yang menjadi keizinan Nabi itu adalah sunnah. Nah, maka tentunya di dalam sunnah ini begitu banyaknya. Karena apa? Karena segala perilaku, ucapan Nabi, sepak terjangnya Nabi, mulai Nabi
dari bangun tidur sampai mau tidur itu semuanya terekam oleh para sahabat yang kemudian disampaikan kepada murid-muridnya yang kita kenal sekarang ada namanya Kitabul Hadis. Ya, ada mulai ya Sahih Bukhari sebagai sebuah buku hadis yang mempunyai otoritas yang tertinggi dan uh, ulama bersepakat bahwa seluruh hadis yang ada di Bukhari Muslim itu merupakan hadis yang semuanya sahih. Nah, kemudian ada namanya ya musnad, ada musnad Ahmad, ya. Kemudian ada yang namanya ya hadis-hadis yang lain di bawah daripada hadis Bukhari dan Muslim. Yang kita kenal ada kutubus sittah, kutubus sab'ah, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan sunnah. Nah, maka begitu banyak sunnah ini. Makanya sunnah itu nanti akan terbagi menjadi diklasifikasikan oleh para ulama-ulama hadis. Ada yang sunnah sebagai sunnah yang dilihat dari kualitas dari hadis itu. Maka di sini ada yang namanya hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, dan hadis dhaif kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa hadis, dan ada hadis yang disebut hadis maudhu, hadis yang bukan hadis tapi disandarkan kepada Nabi, yang disebut dengan hadis palsu. Nah, inilah yang berkembang ya di masa bagaimana kodifikasian hadis itu. Nah, makanya hadis ini ada yang sifatnya zanni, ada yang sifatnya qat'i. Nah, kemudian dilihat dari perawinya misalnya. Ada yang mutawatir, kemudian ada yang masyhur, kemudian ada hadis ahad. Nah, dilihat dari pewarik-pewariknya ya. Jadi yang meriwayatkan itu namanya hadis atau sunnah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini di sini terbagi menjadi dua yang menjadi kesepakatan para ulama-ulama. Ada yang namanya ijma. Ijma itu konsensus ulama. Jadi yang disepakati oleh para ulama. Ini yang disebut dengan ijma. Nah, ijma ini tentunya punya otoritas juga yang tertinggi ya di bidang istihad tadi, dalam produk istihad. Nah, kemudian setelah ijma ada kias. Nah, kias ini analogi by reasoning. Jadi menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang dilihat dari yang disebut dengan uh, ada persamaannya. Jadi ada dua, misalnya hadis yang kemudian ada nggak dua perkara ini yang kemudian ada persamaan, maka persamaan itulah yang kemudian menjadi ilat. Itu namanya kias. Satu contoh misalnya, di zaman Rasulullah tidak ada namanya beras. Karena makanan pokok saat itu adalah gandum, bukan kurma. Nah, maka gandum kurma di zaman Rasulullah itu wajib dizakatkan. Nah, di Indonesia kita tidak makan gandum, makannya apa? Beras. Nah, maka beras ini tetap wajib dizakati. Kenapa? Karena dia sama-sama makanan pokok. Ya, kalau misalnya di Papua, misalnya ada sagu, kemudian ada di daerah lain, misalnya ada jagung. Ketika itu dijadikan sebuah makanan pokok, maka itu juga wajib dizakatkan. Itu namanya kias. Satu contoh. Nah, contoh lain misalnya, ketika di dalam Al-Quran, misalnya Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau katakan kepada kedua orang tuamu itu ci.
Nah, tidak dikatakan memukul, tidak dikatakan menabok misalnya atau menendang misalnya. Tapi dikatakan hanya ucapan cih saja. Nah, apakah ketika misalnya ya kita tabok, kita tendang orang tua kita, apakah itu hukumnya sama? Sama-sama haram. Kan disinilah ada satu persamaan. Ya, kalau perkataan cih saja itu sudah menyakiti kedua orang tua, maka bagaimana dengan menendang, misalnya menampar, itu tentunya lebih sakit lagi orang tua. Nah, maka disinilah ada analogi. Kemudian contoh lain misalnya, ketika eh, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, ketika ya ditunaikan sholat Jumat, ketika azan sudah berkumandang, ketika sholat kewajiban sholat Jumat, maka tinggalkan, kata Allah, jual beli. Nah, Allah menyebutkan hanya jual beli. Nah, sekarang kalau bukan dia melakukan jual beli, misalnya saya mengajar, atau misalnya angkot, dia lagi apa sopir angkot, apakah juga wajib meninggal? Nah, maka disinilah kita cari persamaan. Apa persamaannya? Ya, persamaannya sama-sama melakukan aktivitas dunia. Maka yang namanya sopir ketika sudah dikumandangkan azan, tinggalkan sopirnya untuk sholat Jumat. Saya misalnya ketika mengajar, maka tinggalkan ngajar saya untuk melakukan sholat Jumat. Nah, ini yang namanya kias atau uh, by reasoning, by analogi. Jadi menganalogikan sesuatu. Nah, di samping ada isbat dan kias sebagai produk ijtihad, ada produk lain yang disebut dengan sumber hukum sekunder. Nah, di sini ada 7 metode ijtihad sebagai sumber hukum sekunder. Nah, yang pertama misalnya ada qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu perkataan para sahabat. Jadi misalnya ketika setelah Rasulullah meninggal, misalnya ada sahabat-sahabat ya di dalam fatwa-fatwanya misalnya. Dia pernah melakukan ijtihad misalnya. Nah, maka disitulah ya kita mengikuti perkataan sahabat yang disebut dengan qaulus sahabi. Kemudian ada syadzuz dzara'i. Syadzuz dzara'i itu ya adalah uh, uh, memutuskan daripada mensyaratkan misalnya kisah-kisah dalam Al-Qur'an misalnya. Nah, kisah itu syarat dengan i'tibar, syarat dengan pelajaran. Maka syadzuz dzara'i ini itu bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Misalnya tentang kisah Nabi Musa, tentang kisah Nabi Yusuf misalnya. Maka itu bisa dijadikan hukum. Nah, kemudian yang ketiga adalah istishab, menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang mengubahnya. Jadi artinya dalil itu masih berlaku selama belum ada dalil yang merubah. Misalnya ketika Anda mau sholat zuhur. Nah, di dalam pikiran Anda, apakah saya harus wudhu dulu? Nah, Anda bisa lihat sebelumnya, hukum sebelumnya Anda itu punya wudhu. Kenapa? Tadi habis sholat, misalnya duha. Maka hukum asal itu yang berlaku. Nah, kecuali ada hukum lain ya yang mengubah. Misalnya Anda tadi sudah ke belakang misalnya ya, sudah kencing misalnya atau sudah kentut misalnya. Maka hukum itu berubah. Yang tadinya suci menjadi tidak suci, maka Anda
wajib untuk melakukan wudhu kembali. Nah, ini namanya istis. Jadi selama belum ada hukum yang merubah itu, maka Anda dikatakan sebagai yang suci, orang yang suci. Kenapa? Karena belum ada hukum lain. Nah, kemudian ada lagi namanya al-urf. Urf itu adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kebiasaan. Contoh misalnya tentang lebaran. Biasanya kalau di Indonesia, lebaran itu kan kita saling mengunjung, yang kita sebut dengan silaturahim. Saling maaf memaafkan. Saling apa? Eh ya, minal aidin wal faizin misalnya. Nah, itu bagian daripada uruf. Jadi artinya ketika Anda silaturahim jangan nunggu lebaran. Ya kapan saja lebaran itu sebagai ajang silaturahim itu sebagai adat saja. Ketika Anda salah dengan orang lain jangan suka tunggu lebaran. Kenapa? Karena mau minta maaf itu lebaran itu hanya momen. Jadi jangan kemudian ketika Anda punya salah, Anda bilang nanti aja ya minta maafnya setelah lebaran. Ini yang disebut dengan al-urf. Nah, kemudian ada lagi al-istihsan. Istihsan itu meninggalkan kias yang jelas karena ada dalil yang lebih kuat dan lebih kemaslahatan. Satu contoh, misalnya Anda punya tanah di depan jalan, ya. Nah, kemudian ada tanah orang lain di belakang tanah Anda. Nah, ketika Anda membangun tanah itu, Anda harus memberikan space untuk ya orang-orang yang ada di belakang tanah Anda untuk bisa sebagai jalan. Ya, jadi mereka keluar masuk ke jalan raya lewat tanah Anda. Maka Anda wajib tuh memberikan. Jangan mentang-mentang Anda bilang ini tanah saya mau bangun semua. Nah, ini yang di belakang Anda bisa mati kelaparan kan? Bisa nggak bisa hidup, mau lewat mana untuk akses ke jalan raya. Nah, itu yang namanya istihsan. Ya, jadi untuk kemaslahatan orang banyak. Nah, kemudian ada satu zari'ah. Satu zari'ah itu menutup jalan yang dapat menuju kepada kerusakan. Anda ini rusak, ini mudorot, ini bahaya. Maka Anda tutup itu. Itu namanya satu zari'ah. Wajib. Misalnya, ketika Anda jual, maaf misalnya jual pisau, ya, kan siapa saja berhak untuk membeli, ya. Tapi ketika ada orang yang Anda anggap ini orang jahat, ya, orang ini ya akan melakukan kejahatan, maka bisa saja pisau yang Anda jual itu untuk kejahatan. Nah, maka untuk menutup daripada kejahatan dia, maka Anda jangan jual pisau dengan dia. Itu namanya satu zari'ah. Ya menutup kemudaratan. Misalnya kalau dulu ya di tahun 2000 itu ada tempe bongkrek. Tapi tempe bongkrek itu ya ini bahaya buat kesehatan. Jadi dulu itu tempe bongkrek itu ya dikonsumsi sehingga di tahun 2000-an banyak korban-korban daripada keracunan tempe bongkrek. Nah, sudah tahu ini adalah satu ke mudorotan ya, kerusakan bagi orang yang makan, maka haram untuk membuat tempe bongkrek. Ya, nggak boleh tuh Anda jual. Kenapa? Untuk menutup kemudaratan tadi. Jangan sampai orang akan keracunan, misalnya. Atau sekarang misalnya MBG yang sekarang ini jadi masalah. Apakah harus diteruskan MBG itu pada sudah ratusan orang menjadi korban kan keracunan. Nah, ini yang sekarang itu bisa ditarik ya dengan hukum satu zariah.
Nah, kemudian ada lagi al-maslah al-mursalah, kemaslahatan bersama. Jadi kemaslahatan bersama itu yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara khusus dalam nas Al-Quran, namun sejalan dengan maqasiduz zariyah. Jadi ada kemaslahatan bersama. Misalnya ketika Anda membuat apa membuat sekolah, ya, yang di kampung tidak ada itu sekolah, maka demi untuk kemaslahatan bersama, maka Anda buat, ya, yang namanya sekolah untuk masyarakat misalnya, atau di kampung ini belum ada tuh namanya balai kesehatan atau rumah sakit. Nah, maka untuk kemaslahatan bersama itu maka wajib nih, ya, mendirikan rumah sakit atau balai kesehatan. Nah, itu namanya maslahah al-mursalah. Nah, kemudian sumber hukum ini ya sebagai 4 sumber primer tadi, ada Al-Quran, ada Sunnah atau hadis, kemudian ada ijma, ada qiyas, ini sebagai pondasi utama. Jadi ini yang digunakan oleh para ulama-ulama ketika mengistimbatkan sebuah hukum. Jadi mengeluarkan sebuah hukum, apa hukumnya misalnya. Maka 4 ini menjadi sumber primer. Nah, kemudian ada sumber sekunder tadi yang 7. Nah, ini bisa digunakan ketika misalnya ya tidak ada tuh di dalam sumber hukum primer tadi, maka sumber hukum sekunder ini digunakan. Nah, maka ya secara sistem holistik itu saling melengkapi dalam membentuk hukum yang komprehensif. Jadi bisa saja semuanya itu digunakan. Sumber primernya gunain, kemudian sumber hukum sekundernya pun digunakan. Itu lebih bagus lagi. Ya, lebih lengkap. Nah, maka ketika para ulama memutuskan sebuah hukum, maka tidak lepas dari ya sumber-sumber ini. Apakah itu sumber primer, apakah itu sumber sekunder.